wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang pertama dari bulan Rajab, dan kita memasuki malam yang kedua. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita daripada karunia dan nikmat-Nya berupa kesehatan, berupa umur dan kesempatan yang sangat berharga untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian hadis. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, guru besar kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menampak tegas kerjanya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan ibu-ibu bukan Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam kali ini yaitu tentang al-muraqabah atau menghadiri Allah dalam segala waktu, selalu merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Sebagaimana orang mengawasi anak-anaknya atau mengawasi pekerjaannya atau mengawasi dagangannya, dan para siswa dan mahasiswa merasa diawasi apabila gurunya mengawasinya ketika UN ataupun ujian, maka hendaknya kita merasakan bahwa Allah selalu mengawasi kita. Inilah yang disebut dengan babul muraqabah, bab tentang muraqabah. Karena memang pada nyatanya Allah selalu mengawasi hamba-Nya. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, Allah selalu mengawasi kita. Tidak ada satu detik pun dari kehidupan ini lepas dari awasan Allah, lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat-ayat yang berkaitan dengan muraqabah dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, Syu'ara 219-220, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yaitu Allah yang melihat engkau ketika engkau bangun malam untuk melakukan sholat, wa taqallubaka fis sajidin, dan apa yang kau lakukan bersama orang-orang yang sujud. Jadi maksudnya, wahai Muhammad SAW, Allah mengetahui engkau ketika engkau bangun malam, walaupun orang-orang tidur tidak tahu bahwa engkau bangun malam. Tidak ada orang yang melihat, tetangga atau saudara melihat sedang apa dilakukan salat, tapi Allah mengetahui itu. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang hanya diketahuinya Allah mengetahui. Jadi kita tidak mengatakan Allah nggak ada yang lihat kok, saya cuma sendiri di sini. Gak ada yang melihat kok, saya cuma berduaan di sini. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa qala Allah taala, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dialah Allah selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Mau kita di masjid, mau di rumah, mau di tempat rekreasi, mau di kantor, Allah selalu bersama kita. Allah selalu mengawasi kita. Sehingga tidak ada anggapan bahwa saya lagi di luar masjid ini, saya bukan lagi sholat, maka Allah tidak tahu tentang saya, apa yang saya lakukan.
Kemudian Allah juga berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Sesungguhnya Allah tidaklah samar atasnya sesuatu pun di bumi dan di langit. Jadi tidak ada yang samar bagi Allah sedikit pun, baik di bumi ataupun di langit. Itu semua dalam pengawasan Allah. Kalau manusia bisa mengawasi, ya serumah saja, mengawasi istrinya, mengawasi anaknya, pekerjaannya. Pak RT mengawasi RT-nya, itu juga tidak tahu. Pak RW mengawasi se-RW. Pak Lurah mengawasi satu kampung, itu juga melalui RW. Pak Camat mengawasi kecamatan, itu juga melalui lurah-lurah. Pak Wali Kota mengawasi kotanya, itu juga melalui camat-camat. Terus Pak Gubernur, Pak Presiden mengawasi, namun tidak langsung. Mengawasi melalui bawahan. Itu pun banyak yang dia tidak ketahui. Data-data yang dia ketahui cuma secara ijmali, cuma secara tidak detail. Pak Presiden mengawasi rakyat, itu juga melalui gubernur, dan tidak mengetahui data-data dari setiap orang. Kalau ada 250 atau 200 sekian juta yang hidup di Indonesia, maka Pak Presiden tidak mengawasi setiap orang dari 200 sekian juta orang. Nggak tahu dia si Fulan, si Ahmad namanya, si Fulan namanya Muhajir, si Fulan namanya Yasina, si Fulan. Tahu apa yang dia lakukan di rumah, apa yang dia lakukan. Tidak mengetahui ya. Yang dia tahu namanya ya nama keluarganya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap yang ada di bumi dengan detailnya. Ya. Nama orang yang jutaan miliaran, Allah tahu setiap yang dia lakukan. Itu baru di bumi. Belum lagi di langit. Ya. Ada bintang, ada planet, ratusan juta, triliunan bintang yang ada di jagat raya ini. Allah mengetahui detailnya dan mengawasi. Ya, nggak pakai orang atau nggak pakai yang membantunya, tidak. Memang Allah memiliki tentara, tapi itu adalah tentara Allah, yaitu malaikat. Tapi bukan berarti Allah membutuhkan, tidak. Kalau manusia ya, untuk mengawasi orang yang sedang ujian saja butuh berapa orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengawasi bumi dan jagat raya ini berserta isinya dengan kekuasaan, tidak membutuhkan yang lain. Kemudian Allah juga berfirman surat Al-Fajr, sering dibaca, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Tuhanmu lah yang labil mirsad, yang mengawasi. Sungguh bil mirsad, mengawasi. Juga Allah SWT berfirman dalam surat Ghafir 19, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Yang mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan hati. Jadi ada yang namanya mata khianat. Maksudnya manusia ada mata yang tidak jujur, dia khianat. Makanya ada lie detector. Jadi orang bisa tahu ini bohong atau tidak dengan alat ditempelkan di mata. Khainatul a'yun. Allah tidak butuh lie detector. Allah mengetahui manusia yang matanya bohong. Jadi untuk mengetahui bohong itu bisa tahu dari mata. Mata yang khianat. Dan apa yang disembunyikan oleh hati.
Karena kita tidak tahu yang dikatakan oleh seseorang dengan apa yang ada dalam hatinya. Dia bilang, oh iya saya tidak tahu permasalahan ini, padahal dia tahu. Oh iya saya tidak kenal si fulan, padahal dia kenal. Oh si fulan itu sebenarnya ingin menjelek-jelekan saya, padahal dia tahu bahwa fulan itu memang mempunyai hubungan tertentu dengan. Itulah yang disembunyikan hati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas setiap yang disembunyikan oleh hamba-Nya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Itu tentang muraqabah. Sekarang mengapa banyak kasus kita lihat di media massa dari orang-orang pejabat orang kaya melakukan penyelewengan, walaupun katanya memang orang ini dari keluarga terpandang, ternyata mempunyai istri di mana-mana, kemudian juga nggak tahu merayu atau memberikan iming-iming dengan kekayaan. Salah satu faktornya adalah tidak ada muraqabah. Karena takwa kepada Allah itu bukan hanya di masjid, bukan. Di masjid, zikir, sholat, nanti udah keluar ke mall, ke hotel, itu setan datang. Itu tidak ada muraqabah, ya. Jadi di luar sana kita tidak tahu. Kalau tidak ada muraqabah, maka kita akan melakukan apa yang tidak Allah ridhoi. Sehingga hadis yang pertama di sini hadis Umar bin Khattab yang pernah disampaikan di awal-awal kajian hadis, juga dalam Arba'in Nawawiyah, saya bacakan terjemahannya, Kisahnya adalah ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, datang kepada kami seseorang yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas perjalanan, dan tidak ada yang mengetahui siapa dia. Sehingga lelaki ini duduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menempelkan dua rukbatayhi, dua lututnya ke lutut Nabi dan tangannya di atas, taruh di atas pahanya. Kemudian berkata, wahai Muhammad SAW, beritahu tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah, yaitu Islam, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tutiyaz zakat, menunaikan salat, syahadatain, menunaikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, yang sebentar lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya. Insyaallah kita akan puasa di bulan Juli, kira-kira tanggal 10. Sangat cepat waktunya. Maka kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, agar Ramadan kali ini insyaallah lebih baik daripada Ramadan yang telah. Dan haji ke Baitullah. Kemudian lelaki ini bilang, kau betul. Jadi ketika menanya, kau betul. Setelah dijawab Nabi Muhammad SAW, kau betul. Maka kata Umar, kami kaget. Dia menanyakan, tapi dia juga yang membenarkan, kamu betul. Kemudian menanyakan lagi tentang iman, dia dijawab tentang rukun iman, untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Tentang rukun iman dijawab rukun iman yang benar. Nah, kemudian ditanya lagi tentang ihsan, sama seperti tadi. Ketika dijawab dibetulkan, maka Rasulullah menjawab tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini adalah syarat. Jadi ihsan itu mengandung makna muraqabah. Apa itu ihsan? Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka Allah melihat engkau.
ketika kita sholat takbir, kita seakan-akan melihat Allah. Jadi yang ada di tempat sujud, ya, karena pandangan mata ini harus ke tempat sujud, tidak ke atas ataupun ke kanan ataupun ke kiri. Itu kita benar-benar merasakan Allah Subhanahu wa taala ada bersama kita. Jadi pikiran kita bukan ke rumah siapa yang jagain, kemudian jemuran belum diangkat, kemudian kadang setan datang ketika sholat itu kita lakukan. Padahal kalau di luar sholat kita nggak pernah berpikir ya Allah. Tapi ketika sholat, wah, gimana nanti? Tadi saya lupa kunci pintu. Terus kepikiran yang macam-macam ketika sholat. Nah, itu tidak ihsan. Ihsan itu adalah mengandung muraqabah. Karena kalau kita merasakan Allah bersama kita, maka insya Allah salat kita akan khusyuk. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihat engkau. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan mata kepala di dunia. Jadi kalau orang menanyakan, kalau orang-orang kafir bilang saya tidak percaya sama Tuhan kau, kenapa? Aku tidak bisa melihatnya. Dalam Islam memang Allah tidak bisa dilihat di bumi, di kehidupan dunia. Namun tidak perlu kita jawab orang-orang yang kafir ini, orang-orang yang tidak beriman ini, Allah mana? Kalau Tuhan kami jelas ada patungnya segala macam. Tuhanmu tidak ada. Jawabnya bagaimana? Tidak perlu. Tidak perlu dilihat. Bagaimana melihatnya? Lihatlah dalam kekuasaannya. Siapa yang mengawasi alam semesta ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mampu. Kita baca ayat kursi ini, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk dan tidur. Itu Allah. Kalau Allah ngantuk sedetik saja, nauzubillah, kalla wa hasya, tidak pernah sama sekali terjadi, maka dunia ini akan hancur. Bayangin Pak, ini planet bumi ini semua dalam awasan Allah Subhanahu wa taala. Orang di pabrik dia jagain mesin Pak. Pabrik apa? Pabrik teh sosro atau pabrik apa? Itu mesin kan harus dicek. Nanti sekian ini dilihatin ada yang tidak jalan atau tidak. Pabrik apa saja? Pabrik kertas, pabrik pakaian dan lain-lain. Kalau orang yang ngawasin mesin ini tidur, ngantuk, apa yang terjadi? Barangnya rusak. Karena terus on gitu kan. Wah, dia ketiduran. Sekian persen nggak dilihatin, ada yang barangnya yang mampet, tidak jalan sehingga rusak. Itu cuma pabrik yang besarnya mungkin 1000 meter, 2000 meter. Pabrik. Ya taruhlah pabrik terbesar yang ada 1 hektar misalnya, itu baru 1 hektar. Kalau dia ngantuk, maka akan rusak sih. Allah Subhanahu wa taala mengawasi alam semesta ini. Jadi bumi, kemudian tata surya ya. Planet-planet yang mengelilingi matahari ada 11. Matahari diameternya berapa ratus kali daripada bumi. Belum lagi ada yang planet yang lebih besar daripada matahari, ribuan kali diameternya lebih besar. Itu baru 11 planet. Planet-planet lain jumlahnya ratusan juta di dalam galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Ternyata galaksi Bima Sakti ini adalah satu dari ratusan juta galaksi. Bayangkan Allah kalau ngantuk, nauzubillah, atau
pun tidur, apa yang terjadi? Sistem ini akan bertabrakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah. Jadi kita cukup menjelaskan kepada orang-orang yang tidak beriman, siapa yang menciptakan alam ini kalau bukan Allah? Ada yang mampu mengawasi alam semesta ini? Enggak ada. Dia akan mengimani manusia yang diciptakan dengan begitu indah desain Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu luar biasa. Tidak bisa ada yang menandingi. Ada orang yang ingin cantik, akhirnya hidungnya dimancungin. Tadinya kurang mancung, pesek gitu. Kayak dimancungin jadi. Tapi tetap beda. Yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepadanya dengan yang ia buat. Ada orang yang ingin lebih putih, akhirnya dioperasi plastik. Akhirnya kulitnya melepuh kalau kena matahari. Maka dia tidak boleh kena matahari dalam derajat sekian derajat Celcius. Pakai payung supaya jadi kita jelaskan kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa tidak perlu melihat Allah, lihatlah ciptaan. Kemudian ketika itu lelaki ini bertanya tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab, yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Kemudian tanda-tanda hari kiamat sudah saya jelaskan dalam kesempatan yang lalu. Tanda-tandanya adalah seorang hamba melahirkan ibunya, dan kau melihat orang-orang yang tidak pakai sendal, telanjang dan pengembala domba. Mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Itu dari kiamat adalah orang tua menjadi budak, ya, bagi anaknya, ya. Dari kiamat kalian ada anak yang membunuh orang tuanya, ya, karena tidak dikasih uang jajan dan lain-lainnya. Kemudian kau melihat orang-orang yang pengembala domba, ya, yang tidak pakai baju dan tidak pakai alas kaki, mereka bisa membangun bangunan yang tinggi. Itu sudah saya jelaskan. Maksudnya apa? Maksudnya di akhir zaman banyak orang-orang yang ngakunya kaya tapi dia tidak kaya. Banyak orang-orang yang bermegah-megahan dalam harta padahal hartanya korupsi, ya, seperti belakang. Punya villa, punya ini macam-macam, ya, tapi ternyata hasil korupsi. Tidak ada yang bersih daripada hasil yang dia dapatkan dari pekerjaan atau dia membangun bangunan yang luas. Kamu punya mobil apa? Mobil Mercedes, mobil M4, betul, tapi hasil pinjam. Itu juga termasuk dari tanda-tanda kiamat, di mana orang akan bermegah-megahan dengan dunia dengan harta yang bukan miliknya. Itu tanda-tanda kiamat, ya, itu korupsi ataupun minjem. Ya, itu adalah yang kita lihat sekarang. Kalau nggak korupsi, minjem, ya, kredit kemana-mana. Bilang orang kaya, padahal dia tidak kaya. Bilang orang kaya, ya, dikasih rumah sekian, ya, dimana nih pesona kaya dan lain-lainnya, tapi padahal ada korupsi sehingga disita oleh KPK. Kemudian dikatakan ketika itu laki-laki ini pergi dan aku diam sejenak. Kata Rasulullah, tahukah engkau siapa yang bertanya? Kata Allah, aku tidak tahu. Allah wa Rasulullah, Allah lebih mengetahui dan Rasulnya. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa itu adalah Jibril datang untuk mengajarkan urusan atau perkara agama. Jadi situ tentang ihsan. Jadi ihsan itu adalah muraqabah, melihat Allah, menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Kalaupun kita tidak melihatnya, maka Allah melihat. Itu hadis yang pertama. Yang kedua adalah ini juga hadis tentang takwa. Sudah saya sampaikan dulu dalam Kaidul Arba'in yang bunyinya hadis Mu'adz bin Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Qala haditsun hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya keburukan itu akan dihapus dengan kebaikan tersebut.
bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Itu tadi. Jadi takwa kepada Allah itu bukan hanya di masjid. Ya. Untuk apa kita di masjid? Bagus, cuman kalau di masjid sampai menangis, ya, khusyuk, tapi di luar masjid sudah 10 langkah, 20 langkah dari masjid, pikirannya sudah macam-macam. Nah, itu bukan muraqabah. Kalau muraqabah di mana pun, ya. Di masjid sholat, di dalam MPR atau DPR udah beda. Membahas komisi, ya. Karena katanya komisi, jadi yang dimasalahkan adalah komisinya berapa. Jadi yang ketika sholat itu harus dibawa ketika di dalam DPR, ketika di dalam kantor, ketika di dalam tempat-tempat rekreasi. Bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta, dimanapun kau berada. Bukan di masjid, di masjid terjadi ibadah, di luar main perempuan. Ada suatu kisah di Amerika. Seorang Muslim, dia masih muda, ganteng, kebetulan berkebangsaan Maroko. Ia hidup di keluarga yang pas-pasan. Kemudian pemuda ini suatu hari bekerja di satu bangunan dan harus naik lift. Ketika naik lift, banyak orang yang naik lift, naik terus lantai sekian, tinggallah 2 orang, dia dengan seorang perempuan. Tiba-tiba liftnya mati, tinggal berdua. Tapi apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Pemuda ini dia diam dan tidak memandang perempuan tersebut, matanya ke bawah. Perempuan ini perempuan Amerika yang sangat cantik. Takut tadinya dengan pemuda ini, tapi dilihatnya pemuda ini nggak macam-macam, diam terus. Kok ada lelaki yang kesempatan begitu di lift? Karena saya dapatkan video di YouTube, ada anggota DPR melakukan perbuatan tidak baik di lift. Tentang di lift berduaan, akhirnya naudzubillah mencium perempuan, bukan istrinya. Pakai jilbab lagi. Jadi adalah perbuatan. Ini berdua dengan seorang perempuan Amerika yang cantik. Tadinya takut, tapi dilihat kok pemuda ini malah diam saja, sehingga kaget. Kemudian ditanya, wahai pemuda, kenapa kau tidak mau melihatku? Apakah aku jelek? Terus kata pemuda ini, tidak. Aku tidak tahu. Aku dilarang oleh agamaku untuk melihat perempuan yang bukan mahram. Apalagi menatap, kemudian melototin atau bahkan menggoda, bahkan melakukan perbuatan asusila. Kaget perempuan Amerika ini, kok ada lelaki di zaman ini yang memiliki akhlak seperti itu. Kemudian perempuan Amerika ini bilang, kalau memang seperti itu agamamu, maka tidak akan ada terjadi perbuatan asusila, pemerkosaan, tidak ada. Karena kalau orang seperti kamu, semua orang seperti kamu, pemuda seperti kamu yang ganteng, yang gagah, ketika berduaan dengan perempuan, ya, tidak memandang, tidak menyentuh, maka tidak akan terjadi perbuatan seperti pemerkosaan. Perempuan ini takjub. Kemudian kata perempuan ini, kalau memang itu agamamu yang mengajarkan itu, maka nikahilah aku.
dia langsung minta nikah. Kata pemuda ini, pemuda muslim itu, aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena agama berbeda. Allah melarangku untuk menikahi yang berbeda. Sebelum ditanya agama mau apa? Tidak bisa. Kalau begitu aku akan mengikuti agama. Aku masuk Islam. Ketika itu akhirnya pemuda itu beriman, dan sekarang pemuda ini berhidup bersama mu'allaf ini, mu'allafah, perempuan dengan dalam keadaan yang baik-baik. Jadi tidak ada yang menyangka ya, bahwa petunjuk Allah berikan kepada pemuda, dari seorang pemuda cukup dengan apa? Cukup dengan ghaddul basar. Mungkin kita tidak terbayang dalam benak kita bahwa seseorang perempuan Amerika masuk Islam gara-gara pemuda yang dia punya muraqabah. Ya, kalau orang lain malah berduaan di lift ya, apalagi nggak ada yang tahu melakukan. Ya, dia masuk Islam dan menikahinya, dan sekarang alhamdulillah hidup dengan baik. Ya, dan pemuda ini karena perempuannya orang kaya, Allah berikan hidayah ya, melalui perantaraan orang Islam ini, dan tadinya keluarga yang miskin ya, Allah juga menjadikan perantara istrinya sebagai sumber rezeki. Perempuan orang kaya, akhirnya alhamdulillah. Nah, itu yang disebut dengan muraqabah. Jadi muraqabah itu bukan hanya di masjid. Ini penting. Aitsuma kunta, dimanapun kau berada, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya keburukan itu akan dihapuskan dengan kebaikan. Ya, jadi kalau kita melakukan satu dosa, kita ikutkan dengan kebaikan, baca Quran, istighfar. Cuman kadang hadis ini difahami salah oleh koruptor. Habis korupsi 5M, kan kata Nabi, ikuti dengan kebaikan, ayo umrah. Jadi habis korupsi 5M, pulang lagi ke Indonesia, korupsi lagi, umrah lagi. Allah akan hapusi, nggak bisa. Karena dosa yang berkaitan dengan manusia itu harus dihapuskan dengan jalan mengembalikan hak manusia. Jadi tidak bisa. Jadi kalau dosa yang berkaitan dari kita, bisa itu dosa pandangan mata ataupun nauzubillah min khamar dan lain-lainnya, perbuatan-perbuatan dosa itu bisa dihapuskan dengan bertaubat dan melakukan hal yang baik. Tapi kalau dosa berkaitan dengan hak manusia tidak bisa. Korupsi 5M, udah umroh aja nanti juga dihapusin, nggak bisa, harus dikembalikan. Sekarang ada orang korupsi terbukti ya, bukan dakwaan, sekian 100 miliar, tapi oleh pengadilan cuma dituntut bayar 1M. Kemana yang 99M? Saya juga nggak ngerti. Di saat ada orang yang hanya mencuri karena kelaparan, mencuri pohon apa saja, pohon pisang ataupun, di penjara bertahun-tahun, berbulan-bulan, padahal dia kelaparan gara-gara pohon pisang atau gara-gara mengambil kakao, atau bahkan ternyata itu adalah neneknya sendiri dituntut. Jadi para koruptor kelas berat itu tidak setimpal hukumannya dengan yang ia korupsi, mereka korupsi. Wa khaliqan nas bi khuluqin hasan, dan bergaul manusia dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu juga salah satu ajaran Islam. Khaliqan nas bi khuluqin hasan. Jadi agama itu muamalah. Ya Rasulullah SAW bukan hanya ibadah, tapi
bergaul kepada manusia juga baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlaknya baik. Balance. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustaz kalau dia baik kepada orang tapi dia nggak pernah sholat? Itu juga nggak baik. Dia bersosial, ramah, bantu orang, tapi nggak sholat. Sama orang yang rajin sholat ibadah, tapi akhlaknya nggak baik. Tidak pernah menyapa, kemudian sombong ataupun merendahkan orang lain, itu juga tidak baik. Jadi balance, keduanya harus seimbang. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Termasuk di dalam khaliqin nasa bi khuluqin hasan tidak membohongi manusia. Ya, karena yang kita lihat bahwa banyak orang yang membohongi orang lain. Pemimpin membohongi rakyatnya. Orang kaya membohongi orang yang tidak mampu. Ya. Hanya gara-gara ini punya harta, akhirnya dibohongi. Padahal itu harta bukan hasil jeripaya, adalah hasil korupsi. Itu bukan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi intinya adalah bertakwa kepada Allah di dalam kondisi dan situasi apapun. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Mungkin itu yang saya sampaikan karena ini hadisnya panjang selalu. Semoga Allah SWT memberikan kita hamba yang saleh yang selalu memiliki muraqabah sehingga kita selalu merasa dosa Allah SWT. Dengan demikian kita akan ingat Allah setiap waktu dan menjauhi apa yang Allah murkai dan Allah tidak senang. Allah tidak ridha. Amin. Sekian dari saya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada